Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 116, Rindu. Karen pulang ke apartemennya dengan hati yang begitu sangat senang. Baginya, cintanya hama yang begitu mudah untuk dibasmi. Apalagi, istri dari mantan kekasihnya itu tidak bisa melawan sama sekali. Menurut Karin, istri Fasa itu sangat bodoh dan lemah. Bisanya hanya menangis dan berlindung di bawah ketiak mertuanya. Aku akan membuat semua orang tahu bahwa saat ini aku sedang hamil. Karen begitu sangat bahagia dan melihat alat tes kehamilan sudah dia simpan layaknya harta karun. Seperti yang diketahui oleh media, Kak tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun terkecuali Rafasa. Bisa dikatakan permainannya sangat rapi. Setelah mengetahui kehamilannya, Kak tidak pernah lagi berhubungan dengan Jack. Yang diinginkannya hanya janin. Hal itu sudah dia dapatkan, maka dia sudah tidak membutuhkan ayah dari janin yang dikandungnya. Karim menghubungi seorang fotografer untuk membuat video dokumentasinya. Sebelum Rafasa mengetahui bahwa istrinya sudah pergi, dia harus membeberkan berita ini terlebih dahulu. Bahkan para netizen berkomentar dan memberikan penilaiannya. Setelah menunggu sekitar 1 jam, fotografer itu datang ke apartemennya. Karim juga sudah siap dengan memakai gaun berbentuk baby doll. Dengan memakai gaun seperti ini, perutnya akan terlihat lebih buncit. "Ingin buat video apa, Mbak?" tanya fotografer itu yang sudah mencari posisi yang bagus untuk merekam. "Saya ingin mendokumentasikan kehamilan saya." Karin tersenyum sambil mengusap perutnya. Pria itu diam memandang Karin, namun dia juga tidak bertanya, karena rasanya tidak pantas untuk mengetahui tentang masalah pribadi orang lain. "Sekarang saya sedang hamil 3 bulan, dan ini anak dari Rafasa." Karin tersenyum penuh bahagia. Meskipun pria itu tidak bertanya, namun dia sendiri yang membeberkannya. Meskipun banyak pertanyaan yang bersarang di kepalanya, dan pria itu tidak mengeluarkan kata apa-apa, terkecuali menganggukkan kepalanya. "Apa kita bisa mulai sekarang, Mbak Karin?" "Oh iya, saya sudah siap." Karin merapikan rambutnya yang digerai. "Apa mau di sini atau ada tempat lain?" tanya pria itu dengan sopan. "Aku maunya di dalam kamar." Karin tersenyum. Dia sudah menyiapkan konsep untuk video yang akan dibuatnya. "Baik, Mbak," jawab si fotografer. Awalnya dia mengira akan merekam di ruang tamu, namun ternyata tidak. Karin membawa pria itu masuk ke dalam kamar yang berukuran besar dan juga mewah. Apartemen ini merupakan hadiah ulang tahun yang diberikan oleh Rafasa. Bisa tinggal di apartemen mewah seperti ini membuat Karin sangat bangga. Meskipun ada rasa kesal karena Rafasa tidak memberikan surat kepemilikan dari apartemen ini. Karin berbaring di atas tempat tidur dengan posisi miring, sedangkan pria itu mulai merekam setelah Karin menyatakan siap. Wajahnya dibuat sesedih mungkin, bahkan air mata terus mengalir di pelupuk matanya. Waktu itu berakting seakan tubuhnya begitu sangat lemah. Dengan sangat pelan, Karin kemudian duduk dan bersandar di tempat tidur, dan melihat alat tes kehamilan yang ada di atas nakas, kemudian tersenyum memandang alat itu. "Mommy sangat senang dengan adanya kamu di sini, Nak." Karin bicara sambil mengusap-usap bagian perutnya. Air mata terus saja mengalir dengan wajahnya dibuat sesedih mungkin untuk menarik rasa kasihan para netizen. "Maafkan Mommy yang belum bisa memberikan kabar bahagia ini dengan dedimu. Kamu pasti tahu kalau Dedi itu sangat sibuk. Mommy janji untuk segera memberitahu Dedi bahwa sekarang ada kamu di sini. Sebentar lagi kita akan segera berkumpul menjadi keluarga yang utuh." Karin menangis dan mengusap air matanya.
Mommy benar-benar tidak menyangka Bob benar-benar ada di sini. Karin tersenyum sambil terus mengusap perutnya. Mommy sangat menyayangi kamu. Kehadiranmu sebagai bukti cinta Daddy dan Mommy. Mau seperti apapun orang berjuang untuk memisahkan Mommy dari Daddymu, tetap tidak akan bisa. Karena sekarang ada kamu, nak. Kamu hadir untuk menjadi penyatu kami. Tangis Karin itu sangat pilu dan menyayat hati. Arti yang dilakukannya itu sangat bagus. Sebagai video yang dibuatnya layaknya seperti sebuah film drama. Karin memberi kode kepada kameramen agar menghentikan rekaman video. Kameramen itu menurut dan melakukan sesuai perintah. Perlu tahu bahwa saat ini membarnya adalah seorang artis. Dirasanya tidak heran jika kemampuan akting artis itu sangat bagus. Karim minta hasil rekaman videonya dan kemudian langsung mengunggah video itu ke akun Instagram dan media sosial miliknya yang lain. Apa ada yang ingin dibeli terlebih dahulu, bos? Tanya Andra. Raffasa menggelengkan kepalanya. Aku ingin langsung ke apartemen. Apa tidak mau membeli makan, nan bos? Andra muter kepala sambil memandang Raffasa duduk di belakang. Sejak tadi siang, bosnya itu tidak makan. Hal ini yang membuat dia cemas. Aku tidak ingin pulang. Aku akan makan malam bersama dengan istriku. Raffasa tersenyum ketika memegang wajah istrinya. Rasa lepas sudah tidak terasa karena rasa rindu yang begitu sangat besarnya. Dia ingin segera bertemu dengan istrinya dan makan malam bersama. Andra tidak lagi bicara, pria itu menurut dan memahami akan kerinduan yang dirasakan oleh bosnya. John, apa tidak bisa mobil ini lebih cepat lagi? Rasa sangat kesal ketika mobilnya berjalan seperti siput. Tidak bisa, bos. Jalan terlalu ramai. Jawab John yang merupakan supir pribadinya. Sepertinya bos menyediakan mobil terbang, kata Andra. Mobil terbang? Raffasa berpikir sejenak. Iya, bos, mobil terbang. Jadi, kita tidak perlu merasakan kemacetan seperti ini. Andra berusaha menahan rasa sakit di perutnya, ucapannya yang hanya halu, namun ditanggapi serius oleh Raffasa. Beli mobil itu, besok pagi harus sudah ada di apartemenku. Raffasa sudah sangat tidak sabar untuk bisa memiliki sebuah mobil terbang. Mungkin rasa cinta yang sangat besar terhadap istrinya, atau rasa kerinduan yang sudah menggunung hingga tidak mampu berpikir secara logika. Jika mobil itu memang ada, sudah pasti akan terparkir dalam garasi mobilnya. Mata Andra terbuka lebar ketika mendengar perintah dari Raffasa. Dia tidak menyangka bahwa candaannya dianggap serius oleh bosnya itu. Maaf bos, mobil itu belum bisa dipesan sekarang, karena mobil itu baru bisa digunakan setelah 10-15 tahun lagi. Saya ini perilmuwan sedang merancang mobil terbang itu. Andra meringis pelan ketika Raffasa memukul kepalanya dari belakang. Wah, si bos sudah main kasar ini. Rindu boleh rindu, bos, tapi ini kepanjangan dipukul juga lah, bos, kata Andra sedang mengusap bagian kepalanya yang terasa sakit. Raffasa mukulnya tidak main-main. Dia berharap otaknya tidak bergeser kiri atau ke kanan atau bahkan geger otak. Aku serius, kau bercanda. Raffasa sangat kesal setelah menyadari bahwa orang pecannya itu hanya menjahilinya. Jika mobil itu ada, seperti mobil itu sudah ada di garasi rumah, bos. Andra mengusap kepalanya. Sudah, diamlah. Bicara denganmu bukannya beri solusi, malah kepalaku tambah pusing. Andra tertawa kecil dan kembali diam. Karena kondisi si bos yang tidak baik, maka dia harus bisa melindungi kepalanya jika terkena serangan lagi. Sedangkan John yang sedang mengemudikan mobil berusaha untuk menahan tertawanya ketika melihat Andra dipukul oleh bos mereka. Raffasa sampai ke apartemennya. Baru saja berdiri depan pintu, jatuhnya sudah berdegup dengan cepat.
Bagaimana jika nanti istrinya marah besar karena beberapa hari ini terpaksa diabaikannya? Pria berwajah tampan itu tersenyum ketika rencana sudah ada dalam kepalanya, tersusun dengan sangat baik, dalam artian dia sudah memiliki jurus jitu untuk bujuk istrinya. Dibukanya pintu secara pelan-pelan dan Raposa masuk ke dalam apartemen. Kini pria itu berkerut ketika melihat kondisi apartemen yang begitu sangat sepi. Tidak terpikirkan hal buruk sedikit pun. Dia tersenyum ketika ingat bahwa istrinya sudah tidur. Di jam 9 malam seperti ini, pati cinta sudah ada di kamar dan tertidur lelap. Raposa berjalan dengan sangat pelan, kemudian membuka pintu kamar dan lihat kondisi kamar dalam keadaan kosong. Dia diam sesaat, kemudian berjalan ke kamar mandi. Ditempelkannya telinga di daun pintu, namun tidak ada sedikit pun terdengar suara gemericik air. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.